Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, jumpa lagi pada Dadang Suwana Channel. Kali ini kita akan bahas tentang dampak model pelayanan publik. Sebagaimana kita ketahui pemirsa, bahwa dengan bermacam regulasi saat ini seluruh pemerintah pusat maupun daerah, termasuk juga lembaga-lembaga lain di luar pemerintahan, itu mempunyai 3 jenis pertanggungjawaban. 3 jenis laporan, 3 jenis pertanggungjawaban. Yaitu pertanggungjawaban keuangan dan yang kedua adalah pertanggungjawaban kinerja. Bahwa kinerja baik dengan tidak baik suatu institusi itu akan dinilai dari indikator kinerja. Indikator kinerja itu adalah input, proses, output, outcome, benefit, impact. Jadi kalau kita lihat nanti input itu seluruh sumber daya dalam rangka memproses kegiatan. Lalu proses melaksanakan kegiatan, output adalah hasil. Jadi yang dinilai saat ini adalah kinerja, bukan kerja. Nah, kinerja itu dilihat bagus dan tidak bagus dari hasil kinerja. Misalnya misalkan nelayan. Nelayan A, nelayan B. Nelayan A ini dia bekerja sama-sama ke laut. Sama-sama mempunyai perahu, sama-sama perahunya sama-sama 10 ton tonasenya. Kemudian SDM-nya sama 10 orang. Waktunya sama 10 hari. Dananya, duitnya sama 10 juta. Nah, kemudian dari data ini bisa nggak kita pindahkan mana yang lebih baik kinerjanya? A atau B? Dengan data tadi, asumsi datanya tadi, maka belum bisa dipisahkan. Belum bisa diketahui mana kinerja lebih baik. Kenapa? Karena data A dengan B sama. Nah, kemudian A pulang membawa ikan. Nelayan A pulang membawa ikan 10 ton. Nelayan B pulang membawa ikan 10 kilo. Mana lebih bagus? Yang lebih bagus adalah nelayan A. Kenapa? Karena membawa ikan 10 ton. 10 ton itu adalah hasil. Hasil itu nanti hasil adalah, jadi kerja adalah bekerja, proses bekerja, kinerja adalah hasil dari kerja. Kinerja dilihat dari indikator. Indikatornya adalah input, proses, output, benefit, impact. Nah, tadi bekerja hasilnya adalah output, lalu kemudian kita lihat outcome, benefit, impact. Outcome, benefit, impact adalah manfaat. Manfaat jangka pendek 1 tahun namanya outcome, manfaat jangka menengah 5 tahun namanya benefit, manfaat jangka panjang namanya impact. Jangka panjangnya adalah impact jangka panjang 20 tahun. Kira-kira begitu pemirsa. Nanti akan kita lihat di situ itu kinerjanya. Nah, kalau kita perhatikan model pelayanan umum oleh pemerintah daerah, kalau kita lihat itu nanti pemerintah pusat, pemerintah daerah. Di situ dia merasakan pusat itu memberikan transfer. Transfer apa? Transfer kewenangan. Pemerintahan itu diawali dari kewenangan. Kewenangan ini penting menentukan. Kenapa? Karena dari kewenangan itulah baru berjalan fungsi pemerintahan. Sebagai contoh misalnya begini, di suatu persidangan, saya sarjana hukum, saya mau sidang mempermasalahkan banyak kasus di ruang sidang. Itu adalah kewenangan saya selaku hakim. Di luar persidangan banyak profesor guru-guru besar, guru-guru saya. Bisa nggak mereka guru-guru besar bisa memutuskan perkara saya? Tidak bisa, karena yang punya kewenangan adalah saya selaku hakim pada kasus tersebut. Jadi pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada siapa? Kepada pemerintah daerah. Sehingga muncullah daerah otonom. Daerah di situ dipersilakan merencanakan sendiri, menganggarkan sendiri, lalu melaksanakan, lalu mencatat, membukukan, melaporkan, tanggung jawab sendiri, periksa sendiri. Nah, kewenangan daerah otonom tadi itu akan masuk di pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu bisa juga pemerintah daerah, bisa juga nanti pengikutnya adalah DPRD, bisa juga badan semi otonom, bisa juga masyarakat daerah. Lalu pemerintah daerah, dia akan melaksanakan tugasnya. Tugasnya apa? Kepada urusannya apa? Urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, namanya OPD atau SKPD. Misalnya adalah organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu bertugas bagaimana membuat sehat masyarakat. Kewenangannya adalah mengelola bidang kesehatan. Urusan kesehatan. Nanti yang kedua misalkan urusan pendidikan. Pendidikan itu milik siapa? Dinas pendidikan. Nanti dilaksanakan oleh siapa? Oleh sekolah-sekolahnya itu.
Itulah yang melaksanakan tugas, urusan, kewenangan dari tadi. Nah, organisasi masyarakat tadi itu dilaksanakan oleh siapa? Oleh staf, oleh dinas, oleh lembaga teknik daerah. Nanti inilah yang melaksanakan. Nah, pelaksanaan oleh staf, oleh dinas, dan oleh lembaga teknik daerah itu akan mempengaruhi adanya pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi nanti misalkan dalam bidang kesehatan, adanya puskesmas. Puskesmas itu adalah bagaimana memberikan kesehatan kepada masyarakat. Bagaimana memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan. Itu tugas dinas kesehatan. Di situ nanti organisasinya di sana. Nah, pelayanan prima kepada masyarakat itu akan membuat masyarakat ini puas atau tidak terhadap pelayanan dinas kesehatan tadi. Kalau masyarakat tadi puas, maka akan menimbulkan kepuasan masyarakat. Nanti bahwa kepuasan masyarakat betul terjadi atau tidak, itu perlu dilakukan evaluasi pelayanan publik. Nanti ke sana dilihat. Nah, evaluasi pelayanan publik tadi, nanti staf dinas tadi itu melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Jadi masyarakat dengan sangat terbatas, atau masyarakat kepada masyarakat luas, nanti beda-beda situ. Atau kepada masyarakat yang relatif terbatasi. Jadi dibatasi. Itu tergantung nanti masyarakat, ini pelayanan masyarakat tadi akan menyebabkan kepuasan masyarakat. Nah, kepuasan masyarakat inilah yang namanya dampak, impact. Masyarakat puas atau tidak kepada pelayanan, nanti dari pelayanan tadi akan berpengaruh kepada dewan lagi. Kenapa? Karena masyarakat diwakili oleh wakilnya, yaitu Dewan DPRD atau DPR RI. Itu nanti ke situ. Kembali lagi nanti model layanan umum nanti baru kalau puas berusaha ditingkatkan, kalau tidak puas nanti berusaha lebih tingkat lagi. Nah, kalau kita perhatikan organisasi publik itu harus mampu memahami, memenuhi keinginan dan permintaan konsumen terhadap harga layak atau tidak. Kemudian menyediakan barang dan jasa yang berkualitas atau dapat diandalkan. Kemudian membaca, mengikuti perubahan teknologi maupun sosial budaya. Kemudian berikutnya lagi, organisasi publik harus mampu memprediksi selera kebutuhan konsumen beberapa tahun ke depan. Dia harus bisa, supaya dia nanti berapa tahun kebutuhan konsumen, 3 tahun kemudian, dia buat antisipasinya. Nah, sebelum masalah timbul, dia manage risiko, namanya manajemen risiko. Nah, di sini nanti dibutuhkan ASN untuk yang memiliki kompetensi, dimensi motivasi. Jadi dimensi motivasi tadi, achievement motivation, itu akan membuat terhadap kebutuhan ekonomi, terhadap kebutuhan sosial, terhadap kebutuhan psikologi, atau kepada dimensi trait-nya, kepada wataknya, sikapnya, atau sifatnya, atau dimensi self-concept. Nanti dilihat penampilannya, tutur bahasanya, perilakunya. Dimensi knowledge-nya, pengetahuan tentang prosedur pelayanan, pengetahuan tentang teknis pelayanan, lalu dimensi watak. Dimensi watak itu bagaimana pegawainya harus mempunyai keterampilan administratif, keterampilan manajerial, keterampilan teknis, dan keterampilan sosial. Ini harus dimiliki oleh pengurusnya, oleh pimpinannya, oleh pengurusnya, oleh staf yang merupakan para penyelenggara pelayanan publik tadi. Nah, ini yang biasanya nanti dimensi kemampuan tadi banyak yang tidak dimiliki oleh mereka. Nah, itu yang nanti akhirnya berdampak kepada apa? Pelayanannya tidak maksimal. Pelayanan yang tidak maksimal akan berdampak kepada kepuasan konsumen masyarakat menjadi tidak maksimal. Kira-kira seperti itu dampaknya. Dan itu akan berdampak putar-putar balik-balik lagi. Nah, kemudian bagaimana desentralisasi dan demokrasi? Nah, menurut Levin tahun 2000, menyebutkan bahwa desentralisasi gives the local governance system the opportunity to become increasingly democratic. It helps position local officials to work for benefit or the community at large. Without decentralisasi, the development democratic local government is much more difficult. Itu menurut Levin. Kemudian demokrasi dan pelayanan publik. Bagaimana kaitannya nanti demokrasi dan pelayanan publik? Jadi desentralisasi mempengaruhi demokrasi. Demokrasi mempengaruhi pelayanan publik. Ini where local government is democratizing, local government are increasingly responsive to and interactive with the community. They are more participatory, transparency, accountability to local resident. Itu akan jadi kira-kira begini, pemirsa, bahwa desentralisasi
akan mengakibatkan demokrasi. Demokrasi akan mengakibatkan mempengaruhi kepada pelayanan publik. Jadi untuk memakai pelayanan publik harus lebih bagus, maka perlu ada demokrasi, perlu ada pembagian kewenangannya. Nah, kemudian kalau kita lihat hakikat demokrasi itu pada intinya adalah of the people. Yang kedua, by the people. Yang ketiga, for the people. Jadi hakikat demokrasi itu akan mempengaruhi hakikat demokrasi administratif, yaitu public citizen, by the public citizen, kemudian for the citizen public. Nah, itu akan mempengaruhi nilai-nilai administrasi demokrasi, yaitu participatory, representatif, dan transparansi accountability. Ini sesuai dengan konsep good governance yang menyebutkan ini adalah tarif. Tarif itu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, informatif, partisipatif. Dengan pelayanan publik maksimal itu akan berpengaruh terhadap tadi transparan tadi. Nah, pemirsa, demikian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga menambah manfaat bagi kita, menambah keilmuan bagi kita semua, menambah manfaat bagi kita semua, dan menjadi ibadah bagi kita semua sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.